Pasca Prabowo Subianto membongkar korupsi Xi Jinping dan Jokowi. Oleh Kristovita Wiloto, Caiman Strategik Indonesia. 1. Geopolitik Kristus dan Asia Timur. Yesus Kristus tidak hanya adalah juru selamat manusia, tetapi juga raja segala raja yang mengatur bangsa-bangsa. Ketika Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, membuka dan mengguncang dunia dengan membongkar jaringan korupsi Xi Jinping dan Jokowi, maka terjadilah pergolakan besar di Asia Timur. Rancangan Kristus atas Tiongkok memasuki babak baru, kehancuran kekuasaan naga merah dan kemunculan pemimpin baru yang membawa perubahan global. 2. Strategi Yesus Kristus, mengguncang untuk memurnikan. Yesus Kristus tidak bekerja melalui kekuasaan duniawi, tetapi melalui goncangan. Dalam Mazmur 2, Allah berkata, "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu." Goncangan besar terhadap China dimulai melalui keberanian Indonesia di bawah Prabowo untuk mengungkap korupsi yang selama ini ditutupi oleh sistem diktator Xi Jinping. Tuhan Yesus memakai Indonesia sebagai palu pemurnian terhadap naga merah. Prabowo, dengan ketegasan militernya dan keberanian moralnya, menjadi pion penting dalam strategi surgawi. 3. Korupsi Xi Jinping, dari proyek infrastruktur hingga uang panas di Indonesia. Xi Jinping selama lebih dari 1 dekade memanipulasi proyek Belt and Road Initiative (BRI) untuk mencuci uang, menyogok pejabat asing, dan memperluas kekuasaan komunis. Di Indonesia, melalui kerjasama dengan Jokowi dan kroni oligarki, China menyuntikkan dana dalam proyek kereta cepat, smelter nikel, infrastruktur pelabuhan, utang BUMN. Namun, Prabowo membuka semua data ini. Intelijen Militer Indonesia mengungkap transfer dana rahasia ke rekening luar negeri, pengendalian harga nikel, hingga perekrutan TKA ilegal bersenjata. 4. Dampak langsung, legitimasi Xi Jinping hancur di dalam dan luar China. Setelah Prabowo mengungkap skema korupsi Xi Jinping di forum internasional, terjadi gejolak di dalam tubuh Partai Komunis China, penurunan dukungan rakyat, pecahnya faksi-faksi internal antara militer, politbiro, dan intelijen. Yesus Kristus membongkar bukan hanya manusia, tapi sistem. Xi Jinping, simbol kekuasaan naga merah, sedang dihancurkan secara profetik melalui konfrontasi dari bangsa yang diberkati, Indonesia. P. Kemungkinan pengganti Xi Jinping, analisa strategis. 1. Zhang Yuxia, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat. Figur militer senior, dipercaya Xi Jinping. Kemungkinan menjadi pemimpin transisi. 2. Li Qiang, Perdana Menteri, loyalis sipil, tapi kurang basis militer. 3. Hu Chunhua, politisi muda dari faksi lama, Hu Jintao. Figur kompromi jika terjadi fusi politik. 4. Pemimpin rahasia Kristen. Dalam strategi Yesus, selalu ada Daud tersembunyi. Gereja bawah tanah menghasilkan pemimpin bersih dan takut Tuhan. 6. Proses penggantian, pergumulan internal dan intervensi ilahi. Tidak seperti demokrasi, suksesi di China terjadi dalam kegelapan. Tetapi Yesus berkata, apa yang kamu lakukan dalam kegelapan akan dinyatakan dalam terang. Setelah guncangan Prabowo, terjadi rapat darurat Komisi Militer, pembersihan internal terhadap loyalis Xi Jinping. Mobilisasi gereja bawah tanah untuk berdoa dan bersaksi. Pembelotan diplomat China yang mulai membocorkan dokumen. 7. Reaksi global, kebangkitan Indonesia dan kejutan Barat. Indonesia di bawah Prabowo dipandang sebagai kekuatan moral baru di Asia. Hubungan Indonesia-Amerika Serikat membaik. Jepang, India, dan Australia menyatakan dukungan. Eropa mulai menyelidiki kontrak China di Afrika dan Asia. Yesus memakai Indonesia bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk membebaskan bangsa-bangsa dari cengkeraman naga. Mazmur 110 berkata, Tuhan mengutus tongkat kekuatanmu dari Sion. Dalam konteks ini, Sion Asia adalah Indonesia. 8. Presiden baru China, apa yang terjadi? Siapapun yang menggantikan Xi Jinping, skenario Yesus Kristus tetap berlangsung. Jika Zhang Yuxia naik, akan ada stabilisasi militer. Tapi juga potensi represi lanjutan. Jika Li Qiang naik, reformasi ekonomi terbuka, tapi kekosongan spiritual makin nyata. Jika pemimpin Kristen naik, gereja akan dilegalkan. China berubah menjadi pusat misi dunia. Yesus sedang mempersiapkan kebangkitan Tiongkok rohani, dan Prabowo menjadi palu pertama yang memukul tembok Jericho naga merah.
9. Peran Indonesia setelah Xi Jinping. Indonesia menjadi pusat strategi baru Asia. Menjadi pemimpin moral ASEAN. Menjadi penyeimbang Tiongkok dan Amerika. Menjadi tuan rumah kebangunan rohani Asia. Menjadi tempat persembunyian pengungsi iman dari China. Yesaya 19 ayat 25 menyebutkan 3 bangsa yang diberkati Tuhan, Mesir, Asyur, dan Israel. Dalam konteks profetik modern, Indonesia sedang berdiri sejajar dengan mereka. 10. Strategi final Yesus, membangun tubuh Kristus di Asia. Mengguncang struktur korupsi Jinping-Jokowi. Membongkar sistem naga dari dalam. Memakai Prabowo sebagai alat keadilan profetik. Membuka China kepada Injil secara terbuka. Menjadikan Indonesia pusat misi Asia 1000 tahun ke depan. 11. Tuhan berkuasa di atas China dan Indonesia. Apa yang terjadi pasca Xi Jinping bukan sekadar politik, tapi rencana Tuhan. Prabowo bukan sekadar presiden, tapi alat pemurnian. Indonesia bukan sekadar negara, tapi altar Tuhan di Asia. Yesus Kristus telah menetapkan bahwa naga merah harus jatuh. Dan alat yang ia pakai, adalah Indonesia dan Prabowo Subianto. Sebab kerajaanku bukan dari dunia ini. Tetapi jika dari dunia ini, hamba-hambaku akan berjuang. Yohanes 18 ayat 36.